Patologi kanker pada serviks. Kanker adalah suatu pertumbuhan sel-sel abnormal atau proliferasi sel-sel yang tidak dapat diatur. Tingkat polif antara sel kanker berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan sel kanker dengan sel normal terletak pada sifat sel kanker yang tidak pernah berhenti membelah. Kanker merupakan suatu kegagalan morfogenesis normal dan kegagalan diferensiasi normal. Artinya, tidak pernah memperoleh struktur normal serta fungsi khas jaringan tempat sel kanker tumbuh. Menurut Guiten, Arthur C. Kanker merupakan suatu penyakit yang menyerang proses dasar kehidupan sel, yang hampir semuanya menambah genom total sel, serta mengakibatkan pertumbuhan liar dan penyebaran sel kanker. Penyebab perubahan genom ini adalah mutasi, perubahan salah satu gen atau lebih, atau mutasi sebagian besar segmen utas DNA yang mengandung banyak gen. Atau pada beberapa keadaan penambahan atau pengurangan sebagian besar segmen kromosom. Setiap kanker mulai dengan sebuah sel. Kejadian apapun yang mengalihkan sebuah sel normal menjadi sebuah sel kanker. Sel kanker tidak menyerang massa sel, meskipun pada stadium akhir kanker. Badan dapat mengandung beral kanker dan semuanya itu adalah keturunan sebuah sel pendahulunya. Jadi semua sel kanker metastis maupun pada tumor merupakan sebuah klon. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah tumbuhnya sel-sel yang tidak normal secara ganas di dalam serviks. Serviks adalah organ yang menghubungkan rahim dan vagina. Kanker ini biasanya tumbuh lambat yang mungkin tidak memiliki gejala yang jelas namun dapat ditemukan dengan tes screening. Kanker serviks hampir selalu disebabkan oleh infeksi human papillomavirus, Benheim, 2012. Kanker serviks merupakan kanker dengan jumlah penderita terbanyak keempat yang terjadi pada kalangan wanita di seluruh dunia dan kanker dengan jumlah penderita paling banyak kedua pada wanita berusia 15-44 tahun di dunia, Information Center on HPV and Cancer. 2017. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya adalah untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Serviks juga berfungsi melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Etiologi kanker serviks adalah infeksi human papillomavirus, HPV, terutama tipe 16 dan 18. Tetapi, tidak semua wanita yang menderita infeksi virus HPV berkembang menjadi kanker serviks. Beberapa faktor risiko mempengaruhi perkembangan infeksi HPV, termasuk kebiasaan merokok dan perilaku seksual. Human papillomavirus, HPV, adalah virus dengan DNA untai ganda dari famili Papillomaviridae. HPV hanya menginfeksi manusia. Infeksi HPV persisten melalui kontak seksual telah dikaitkan dengan lebih dari 5% kasus dari semua kanker di dunia. Sekitar 90% dari virus HPV hilang atau menjadi tidak aktif dalam 1-2 tahun setelah infeksi. HPV sebagian besar menyebabkan infeksi akut non-persisten. Beberapa penelitian melaporkan bahwa infeksi dengan setidaknya HPV risiko tinggi akan terjadi selama masa hidup 60% individu yang aktif secara seksual. Tetapi, infeksi ini sering dihilangkan oleh sistem imun dalam 1 atau 2 tahun setelah paparan. Pada beberapa kasus,
Infeksi HPV bertahan untuk waktu yang lama, yang dapat menyebabkan terjadinya keganasan. Oleh karena itu, diagnosis dini infeksi HPV dan lesi yang diinduksi HPV sangat penting untuk mencegah perkembangan kanker. Patogenesis HPV, agen penyebab neoplasia serviks, memiliki faktor tropisme pada seks squamous immature formation zone. Kebanyakan dari infeksi HPV bersifat sementara dan dieliminasi dalam beberapa bulan oleh respon radang akut dan kronik. Satu subset dari infeksi bertahan. Dan beberapa dari ini berkembang menjadi cervical intraepithelial neoplasia, CIN, berkembangnya suatu lesi prekursor dari karsinoma serviks yang paling invasif. HPV dapat dideteksi dengan metode molekular hamper pada seluruh kasus CIN dan karsinoma serviks. Faktor risiko yang paling penting untuk perkembangan dari CIN dan karsinoma invasif berkaitan langsung dengan paparan HPV, termasuk usia dini pada hubungan seksual pertama kali, pasangan seks multiple, pasangan laki-laki dengan partner seks yang multiple sebelumnya, infeksi persisten oleh strain papillomavirus yang berisiko tinggi. Walaupun infeksi HPV terjadi pada sel squamous paling imatur pada membrane basalis, replikasi DNA HPV berperan pada sel-sel yang telah berdiferensiasi lebih baik. Sel squamous pada tahap maturasi ini tidak mereplikasi DNA secara normal, tidak seperti sel squamous yang terinfeksi HPV. Sebagai hasil dari dua onkoprotein poten yang mengkode, ada genom HPV yang disebut E6 dan E7. Onkoprotein E6 dan E7 melekat dan menginaktivasi dua gen penting tumor supresor genes, P53 dan R. Sehingga mempromosi pertumbuhan dan rentan terjadi mutase tambahan yang dapat memicu karsinogenesis. Karsinogenesis yang terkait dengan HPV dimulai dengan perubahan epitelial prekanker yang dikenal dengan CIN, yang biasanya mendahului perkembangan dari kanker yang jelas dalam beberapa tahun. Dan kadang-kadang hingga beberapa dekade. Puncak insiden CIN terjadi sekitar usia 30 tahun, di mana kejadian kanker invasif paling banyak terjadi pada usia 45 tahun. CIN biasanya didahului dengan low-grade dysplasia, CIN-I, dan berkembang menjadi moderate, CIN-2, dan kemudian menjadi severe dysplasia, CIN-3. Secara umum, semakin tinggi derajat CIN, semakin tinggi kemungkinannya untuk berkembang, walaupun pada beberapa kasus, walaupun pada lesi derajat tinggi gagal berkembang menjadi suatu kanker dan bahkan mengalami regresi. Karena pilihan pengobatan terbagi menjadi dua, observasi dengan pilihan pembedahan, terbagi menjadi 3 derajat yang telah dimudahkan menjadi 2 sistem. CIN-I dinamakan low-grade LSIL, dan CIN-2 dan CIN-3 dikombinasi menjadi satu kategori yang dikenal dengan high-grade squamous intraepithelial lesion, HSIL. Pilihan untuk memberikan terapi HSIL dan untuk mengobservasi LSIL didasari pada perbedaan dari natural historis dari dua grup lesi ini. Pemeriksaan radiologis dan tata laksana pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi sel kanker lebih awal pada pasien yang tidak memberikan keluhan. Sel kanker dapat diketahui pada sekret yang diambil dari porsi serviks. Pemeriksaan ini harus mulai dilakukan pada wanita usia 18 tahun atau ketika telah melakukan aktivitas seksual sebelum itu. Setelah 3 kali hasil pemeriksaan pap smear setiap 3 tahun sekali, pap smear dapat mendeteksi sampai 90% kasus kanker leher rahim secara akurat dan dengan biaya yang tidak mahal. Akibatnya angka kematian akibat kanker leher rahim pun menurun sampai lebih dari 50%. Setiap wanita yang telah aktif secara seksual sebaiknya menjalani pap smear secara teratur, yaitu 1 kali setiap tahun.
Apabila selama 3 kali berturut-turut menunjukkan hasil pemeriksaan yang normal, maka pemeriksaan pap smear bisa dilakukan setiap 2 atau 3 tahun sekali. Pemeriksaan DNA HPV. Pemeriksaan ini dimasukkan pada screening bersama-sama dengan pap smear untuk wanita dengan usia di atas 30 tahun. Penelitian dalam skala besar mendapatkan bahwa pap smear negatif disertai DNA HPV yang negatif mengindikasikan tidak akan ada CIN3 sebanyak hampir 100%. Kombinasi pemeriksaan ini dianjurkan untuk wanita dengan umur di atas 30 tahun karena prevalensi infeksi HPV menurun sejalan dengan waktu. Infeksi HPV pada usia 29 tahun atau lebih dengan ASCUS hanya 31,2%, sementara infeksi ini meningkat sampai 65% pada usia 28 tahun atau lebih muda. Walaupun infeksi ini sangat sering pada wanita muda yang aktif secara seksual, tetapi nantinya akan mereda seiring dengan waktu. Sehingga, deteksi DNA HPV yang positif yang ditentukan kemudian dianggap sebagai HPV yang persisten. Apabila hal ini dialami pada wanita dengan usia yang lebih tua, maka akan terjadi peningkatan risiko kanker serviks. Manifestasi klinis pada tahap awal dan prakanker biasanya tidak akan mengalami gejala. Gejala akan muncul setelah kanker menjadi kanker invasif. Secara umum gejala kanker serviks yang sering timbul, Maleher, 2019, adalah perdarahan pervagina abnormal. Perdarahan dapat terjadi setelah berhubungan seks, perdarahan setelah menopause, perdarahan dan bercak di antara periode menstruasi, dan periode yang lebih lama atau lebih banyak dari biasanya, serta perdarahan setelah dusing atau setelah pemeriksaan panggul. Keputihan cairan yang keluar mungkin mengandung darah, berbau busuk dan mungkin terjadi antara periode menstruasi atau setelah menopause. Nyeri panggul saat berhubungan seks atau saat pemeriksaan panggul. Trias berupa back pain, odema tungkai dan gagal ginjal merupakan tanda kanker serviks tahap lanjut dengan keterlibatan dinding panggul yang luas. Biopsi dilakukan jika pada pemeriksaan panggul suatu pertumbuhan atau luka pada serviks, atau jika hasil pemeriksaan pap smear menunjukkan suatu abnormalitas atau kanker. Kolposkopi dilakukan untuk melihat daerah yang terkena proses plasia. Tes Sealer pada pemeriksaan ini larutan yodium pada serviks normal akan membentuk bayangan serviks karena adanya glikogen. Radiologi A. Pelvic limpangiografi yang dapat menuperwa B. Pemeriksaan intravenouragrafi yang dilakukan pada kanker serviks tahap lanjut yang dapat ureter terminal. Pemeriksaan radiologi direkomendasikan untuk mengevaluasi kandung kemih dan rektum yang meliputi sitoskopi, pielogram intravena, enema barium, magnetic imaging, MRI, atau scan CT abdomen, pelvis tumor dan, atau terkenanya nodus limpa regional. Prognosis. Faktor prognosis stadium klinis status kelenjar getah bening ukuran tumor invasi ke jaringan aman invasi airspace penyebab ya 93% IB 80% IIA 63% IIB 58% IIIA 35% IIB 32% IVA 16% IVB 15%. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.